Mari kita berdoa. Seperti itulah hati kami Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami, supaya dengan hati kami mendengar firman-Mu, dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Sebab kami lemah Tuhan, terbatas dan terhalang oleh tubuh kami yang berdosa ini. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, pikiran dan cara pandang hidup kami diubahkan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah kepada kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada yang bersama dengan kami mengikuti ibadah pada saat ini. Firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-23, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, dan saya akan membaca untuk saudara-saudara demikian firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja saya baca itu adalah bagian dari penjelasan Allah mengenai hukum Taurat, khususnya hukum yang ke-9, dan bicara tentang hak-hak manusia, khususnya hak-hak untuk mendapat perlakuan adil dan hak-hak untuk menikmati kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, mulai pasal yang ke-20 Allah itu memberikan 10 hukum Taurat. Lalu mulai pasal 21 Allah mulai menjelaskan satu demi satu hukum itu dalam rupa aturan-aturan. Lalu masuk ke pasal yang ke-22 dan masuk pasal yang ke-33.
khusus 23 maksud saya. Khusus pasal yang ke-23 yang menjadi bacaan kita sekarang sedang berkaitan dengan hakikat Allah yang adalah adil, hakikat Allah yang adalah benar. Maka ayat-ayat ini bicara tentang panggilan orang-orang percaya untuk hidup, menghidupi, merefleksikan hakikat atau noumena Allah yang adalah benar dan adil itu. Sehingga setiap orang percaya dipanggil untuk memenuhi panggilan-panggilan ilahi itu. Lalu panggilan apa saja yang Allah itu serukan kepada umatnya, juga kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Perhatikan ayat yang pertama, karena ayat yang pertama itu menjadi pembuka dari keseluruhan diskusi kita. Ayat yang pertama, demikian dikatakan firman Tuhan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Sudah perhatikan kata menyebarkan. Janganlah engkau menyebarkan, itu berarti orang-orang itu atau kita belum tentu menjadi sumber dari kabar bohong. Tetapi kita adalah orang yang menerima kabar itu, informasi itu, lalu tanpa mengecek kebenarannya, tanpa memastikan fakta-faktanya, menelannya bulat-bulat, lalu kemudian mengirimkannya lagi berita itu kepada orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan Keluaran pasal 23 ayat A, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Lalu kemudian kalau kita lanjutkan bunyinya, janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat yang bagian B ini kemudian menjelaskan tentang ternyata dengan melakukan penyebaran kabar bohong tadi, kita sudah terlibat dalam sebuah dosa yang besar, yaitu kita menjadi saksi atas sesuatu yang salah. Dan kemudian Tuhan berkata, janganlah. Artinya apa? Kalau engkau tidak tahu tentang kebenarannya, maka engkau dan saya dilarang untuk mengatakan apapun, menceritakan apapun, atau membagikannya kepada siapapun tentang kisah apapun, jika kisah itu belum teruji kebenarannya. Sebab dengan melakukannya kita sudah terjebak kepada menjadi saksi bohong. Saudara, memang istilah-istilah ini dipakai untuk legal justice atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal legal di dalam dunia pengadilan. Tetapi ini juga bukan hanya legal justice, sebab ini juga bicara tentang social justice. Ini keadilan sosial, di mana berlaku di dalam lingkungan hidup saudara dan saya sehari-hari. Tidak mesti di pengadilan saudara bisa berbohong, menjadi saksi dusta. Saudara bisa berbohong dan menjadi saksi dusta, ikut membela orang yang bersalah dengan kata-kata saudara. Kalau itu engkau lakukan di tempat saudara tinggal, di lingkungan saudara. Saudara, saya membaca dari tulisan yang dibuat oleh Sherry Snelling, ya, seorang jurnalis dari majalah Forbes. Jadi dia itu menulis tentang the danger of social media. Nah, saudara tahu tentang sosial media, dan dia sekarang mengupas bagian bahayanya. Memang sosial media banyak sekali keuntungannya, tetapi kali ini kita hanya bicara tentang apa yang bahaya dari situ. Dia kemudian menyimpulkan dalam 3 hal yang berbahaya. Yang pertama, di dalam medsos itu kehilangan aturan tata main, sopan santun, dan kemudian etika. Di sana semuanya itu sesuka hatinya, sehingga ini berbahaya kalau saudara tidak menahan diri. Yang kedua, ada yang disebut sebagai gossip is a natural human instinct, kata dia, bahwa gosip itu adalah bagian dari insting alami manusia yang berdosa.
Sehingga kita itu tidak disuruh pun berbohong, kita punya insting keberdosaan itu untuk berbohong. Dan insting itu nempel dalam diri kita. Dan media sosial itu adalah corongnya untuk kemudian kita menjadi bagian dari gosip, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai berita bohong atau hoax yang saudara itu sering dengar. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa manusia itu ternyata memiliki namanya unhealthy needs, kebutuhan-kebutuhan yang tidak sehat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah perhatian. Dan medsos menjadi tempat untuk orang-orang mencari perhatian, memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dan perhatian. Dia mempostingkan apa saja yang menurut dia itu, kalau itu dipostingkan entah tanpa sengaja, dia mendapat perhatian dari teman-temannya, dari orang-orang lain, dan ini menjadi dangerous menurut dia. Saya rasa apa yang dia bilang ada benarnya, bahwa kita mesti berhati-hati, sebab banyak sekali konflik berasal dari kecerobohan kita, dari natural insting kita yang berdosa ini, untuk kemudian ceroboh menggunakan mulut, mengomongi orang, mengatakan sesuatu yang kita belum tahu kebenaran dan kepastiannya. Coba saudara perhatikan lagi bagian berikutnya, mengapa kita itu kok dilarang untuk menjadi saksi-saksi dusta. Lalu ayat 2, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Nah ini dia, karena kesaksian tadi yang salah bisa menguburkan kebenaran, dan ini membelokkan hukum, membelokkan kebenaran Allah dari hidup kita. Maka orang percaya dipanggil untuk hidup benar. Caranya apa? Ayat 1 dan ayat 2, katakan yang benar saja, katakan yang kau tahu saja. Di luar itu dalam percakapan hari-hari, jangan terlalu suka dengan gosip, jangan terlalu suka menyebar berita yang saudara belum tahu kepastian kebenarannya. Saya nonton film pendek, judulnya itu Civil Action. Itu cerita tentang seorang lawyer yang kemudian berupaya menolong beberapa keluarga yang menjadi korban pencemaran lingkungan dari sebuah perusahaan yang sangat besar. Dan dia membuang sampahnya atau kotoran perusahaannya itu dari produksi itu ke sebuah danau dan meracuni orang-orang di sekitar. Lalu kemudian beberapa orang anak itu meninggal akibat dari kecerobohan perusahaan tadi. Lalu lawyer ini berusaha untuk membela hak-hak orang miskin tadi, masyarakat sekitar tadi yang lingkungannya tercemari. Lalu kemudian ada namanya defense lawyer, itu berarti kuasa hukum dari pihak perusahaan yang ngajak diskusi dari lawyer ini dan bilang begini, saya kasih uang kamu dan perkara selesai. Tetapi lawyer tadi kemudian berkata, oh enggak, I want to know the truth, saya mau tahu kebenarannya. Lalu kemudian dia ditertawakan oleh defense lawyers itu. Sebab defense lawyer itu kemudian bilang, dimanapun tidak ada kebenaran, you mau pergi kemana? Ke pengadilan? Di pengadilan itu yang ada adalah resembling truth. Apa itu resembling truth? Cerita yang dikarang-karang disusun menjadi sebuah kebenaran, diakui legalitasnya. Jadi kalau begitu menurut film ini, kebenaran itu sudah sulit sekali didapatkan. Bahkan di meja pengadilan pun yang ada itu hanya resembling truth, kebenaran yang dikarang-karang. Maka betul yang dikatakan oleh Adolf Hitler ketika dia mengatakan, if you tell a big enough lie, kalau kamu itu kasih tahu kebohongan yang cukup besar, lalu you ulang kebohongan itu berkali-kali, maka kebohongan yang kamu ulang berkali-kali itu jadi kebenaran. Artinya apa? Kita sekarang ada di dalam sebuah masyarakat yang hidup mengabaikan kebenaran.
Mereka kemudian mengejar resembling truth, kebenaran yang mereka susun menurut kemauannya sendiri. Jadi apa kalau begitu action point bagi kita, mungkin saudara-saudara yang masih muda, atau Bapak Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita perlu untuk hidup di dalam kebenaran dengan mengatakan apa yang benar. Belajarlah seperti yang diajarkan Yesus. Jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu datang dari si jahat. Adalah sulit sekali untuk mengatakan yang benar. Sebab kita itu terhalang oleh natur kita yang berdosa, oleh sistem dunia yang jahat ini, juga oleh kultur dan budaya di sekitar kita yang selalu telling the lie, ngomong kosong, bohong, dan tipu-tipu orang. Dan ini orang percaya dipanggil, you mesti hidup di dalam kebenaran, jangan kasih tahu kebohongan. Nah, saya masih ingat cerita tentang seorang mahasiswa yang sudah berulang kali diminta oleh mamanya, kapan kau wisuda, kapan kau wisuda. Tapi dia tahu bahwa dia itu memang tidak bisa wisuda. Karena ini sudah tahun terakhir, akhirnya dia memberitahu tentang kebohongan kepada papa mamanya. Papa mamanya disuruh datang ke Medan, lalu disampaikan bahwa tanggal sekian saya wisuda. Semua berdandan seperti layaknya orang mau menyambut sukacita karena wisuda. Termasuk anak itu pun berdandan. Semuanya ikut duduk di barisan anak-anak yang mau diwisuda. Semua nama dipanggil kecuali anak itu. Mamanya dan papanya berpandang-pandangan lalu bertanya, kau kok nggak dipanggil, nak? Anak itu menangis. Lalu dia kasih tahu, sebetulnya saya itu bohong saja, karena saya itu belum wisuda dan mungkin tidak wisuda karena saya tidak bisa lulus. Mamanya itu pingsan, papanya itu kaget sekali mendengar kebenaran. Rupanya selama ini anaknya itu kasih tahu kebohongan sama bapaknya, bahkan merancang sebuah wisuda bohong. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saudara dipanggil untuk telling the truth, kasih tahu kebenaran, jangan kebohongan. Coba bagian yang kedua, itu ayat 3. Saudara, ayat 1, 2, 3 sebetulnya terhubung langsung dengan ayat 6, 7, 8, 9. Sementara ayat 4 dan 5 itu sisipan, sehingga kita tinggalkan dulu ayat 4 dan 5. Lalu saya ajak saudara untuk langsung ke ayat yang ke-6. Coba perhatikan ayat 3, lalu kita bandingkan ayat yang ketiga dengan ayat ke-6. Demikian ayat 3 katanya, juga janganlah memihak kepada orang miskin. Lalu perhatikan ayat yang ke-6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Coba perhatikan, ada dua hal, karena Alkitab sensitif sekali terhadap keadilan dan kebenaran. Sebab keadilan dan kebenaran adalah noumena atau hakikatnya Allah. Maka kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, jangan memihak kepada orang miskin. Apakah karena dia miskin maka dia selalu benar? Jawabannya tidak. Maka keadilan itu tidak pernah memandang muka, memisah-misahkan, atau dia kemudian membuat semacam pengkotak-kotaan. Kalaupun dia miskin dan dia salah, dia salah. Tetapi kalau dia miskin dan dia benar, dia benar. Di hadapan hukum Allah seperti itu rupanya. Lalu coba perhatikan ayat yang ke-6. Sebab ayat yang ketiga itu tidak diperpanjang oleh Tuhan. Yang diperpanjang adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Nah sekarang untuk mereka yang tidak miskin, bagi saudara yang adalah pengambil keputusan, menentukan keadilan, bisa menghakimi orang, bisa mengambil keputusan salah atau benar. Ayat ini untuk saudara. Katanya, jangan engkau memperkosa hak orang miskin. Memang betul orang miskin tidak selalu benar. Memang betul orang miskin bisa saja salah. Makanya yang dibela bukan miskinnya atau kayanya,
Yang dibela adalah kebenaran dan keadilan. Lalu kemudian ayat yang ke-6, sekarang kalau posisimu adalah pengambil keputusan, maka kamu tidak boleh memperkosa itu. Lalu kemudian dijelaskan bagaimana caranya memperkosa kebenaran dan keadilan Allah. Coba langsung ke ayat yang ke-8, baru balik ke 7. Ayat 8 katanya, suap janganlah engkau terima. Nah perhatikan ini, adalah godaan bagi orang-orang yang bisa mengambil keputusan, menentukan nasib orang. Godaannya yang paling besar adalah uang. Suap ini sebetulnya adalah perbuatan membujuk. Membujuk siapa? Membujuk para pengambil keputusan. Untuk apa? Untuk memutuskan perkaranya sesuai dengan yang diinginkannya. Dengan apa? Dengan barang-barang, dengan janji-janji, atau dengan uang. Dan ini sogok. Maka katanya orang miskin tidak boleh kau perkosa. Memang betul ada orang-orang yang mau menerima suap, dilarang oleh Tuhan. Tetapi juga jangan memberi suap. Nah, saudara mungkin bilang bahwa saya bukan hakim, saya bukan orang yang tinggal sebagai seorang LSM misalkan, saya bukan jaksa, saya bukan seorang lawyer, saya tidak pernah terima suap. It's okay. Tetapi kamu mungkin juga adalah orang yang memberi suap. Saudara pelajari di dalam Yesaya misalkan pasal 1, saudara pelajari Mika pasal 3 ayat yang ke-11. Di sana terjadi suap menyuap dan Alkitab menyebutnya itu persekongkolan. Yang memberi, yang menerima sama-sama bersalah di hadapan Tuhan. Kalau you menyuap, you bersalah di hadapan Tuhan. Yang terima suap bersalah di hadapan Tuhan. Yang menyuap, yang disuap sama di hadapan Tuhan. Hukumnya. Dan Alkitab berkata, jangan seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena keinginan dan nafsu besar, tapi kemampuan yang cekak kita itu kurang. Anak kita itu tidak bisa untuk jadi PNS. Orang tua itu terpaksa meminjam uang, lalu kemudian menyuap supaya anaknya menjadi pegawai di Pemko atau di Pemda atau di mana saja sudah bayar. 80 juta mungkin, 120 juta mungkin, ada yang 150 juta. Karena keinginan yang menggebu-gebu ingin menjadi anggota polisi, maka ada orang tua yang rela membayar 200 juta supaya anaknya itu menjadi anggota Polri. Kamu menyuap. Dan Alkitab mengajarkan hiduplah dalam kebenaran. Kenapa? Sebab kalau kamu menyuap, kamu sedang membunuh orang. Apa itu maksudnya? Maksudnya ada orang yang lebih berhak duduk di situ. Ada orang yang lebih berhak menerima apa yang sedang kau terima. Tapi karena dia tidak punya uang, kau rebut hak itu. Dan kamu itu sedang membunuh orang. Ya perhatikan nanti ayat 7. Ayat 7 itu mengatakan itu. Tuhan tidak suka dan tidak akan membiarkan. Maka jangan menyuap. Dan jangan mau terima suap. Kalau saudara ada yang lawyer, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini ada yang hakim, perhatikan, salah satu godaan terbesar dalam hidup saudara adalah keinginan untuk menjadi kaya. Dan itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Misalkan saudara baca saja 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayat 9 sampai 10. Di sana dikatakan tentang pilar guria. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. You cinta akan uang, you pingin kaya, ingin meninggalkan kemiskinan dengan cara sembunyi-sembunyi menerima uang suap. Dan Tuhan berkata, kamu sedang membunuh orang. Membengkokkan hukum dan kebenaran. Nah, saudara sudah dengar tadi yang saya katakan, yang saya kutip dari cerita film tadi, bahwa ingat, di mana-mana sekarang itu tidak ada lagi kebenaran. Maka pada waktu Yesus itu mau disalib di hadapan Pontius Pilatus, Yesus itu kemudian berkata kepada mereka, ya kamu tahu bahwa saya itu akan disalib. Kenapa? Karena saya itu sedang mempertahankan kebenaran. Lalu Pontius Pilatus itu bertanya, what is the truth? Apa itu kebenaran? Bagi dia,
Kebenaran itu adalah cerita yang dikarang-karang, disusun. Dan ini yang saya bilang, resembling truth. Nah, saudara ingat beberapa hari yang terakhir, cerita tentang Joko Chandra yang sangat terkenal itu, yang sudah lari 11 tahun meninggalkan Indonesia, lalu kemudian ditangkap di Malaysia dan dibawa pulang lagi ke Indonesia. Ada 3 orang jenderal yang ikut ambil bagian dalam persekongkolan korupsi itu. Dan mereka itu sekarang masuk ke pengadilan. Katanya 2 tahun divonis untuk penjara, tapi malah melarikan diri. Dan saudara tahu, mereka berupaya untuk menyusun namanya resembling truth, kebenaran yang diada-ada. Maka saudara mesti balik kepada Tuhan. Setiap orang percaya mesti kembali menjalankan panggilan ini. Panggilan apa? Hiduplah dalam kebenaran dan keadilan Allah. Caranya bagaimana? Ayat 1 dan 2 tadi mengajarkan, katakanlah yang benar-benar, yang salah-salah. Lalu yang kedua apa yang mesti dilakukan untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan? Jangan mau ambil bagian dalam perbuatan yang melanggar hukum, termasuk suap, baik memberi maupun menerima. Sebab dengan melakukan itu kamu sedang membunuh orang. Lalu ayat 7 saya lanjutkan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Perhatikan, jadi orang yang benar itu lalu kau curi kebenarannya dengan suap dan sogok itu, sebetulnya ia sedang kau bunuh. Ingat cerita Nabot ketika di hadapan Raja Ahab. Raja Ahab itu mengingini kebun anggurnya Nabot. Saking inginnya dia itu pulang merajuk kepada istrinya. Istrinya tanya, "Pak, kenapa wajahmu kok lesu sekali?" Ya, saya itu ingin sebetulnya kebun anggurnya Nabot itu, tapi dia tidak mau jual, muku ganti pun tidak mau. Jadi kemudian gini aja Pak, tidur aja, saya yang urus. Lalu kemudian istrinya Ahab itu merangkai-rangkai cerita, membuat kebenaran-kebenaran yang diciptakan, dan membayar 2 orang saksi dusta. Lalu saksi dusta itu bersaksi di depan pengadilan agama dan mengatakan Nabot itu salah. Lalu Nabot itu mati, dilempari batu. Jadi apa maksudnya? Kadangkala kita seperti Ahab itu loh. Bukan karena tidak punya, bukan karena miskin, maka Ahab itu kemudian membunuh Nabot, tetapi karena nafsu keserakahannya itu yang tak tertahankan, mengingini milik orang lain. Itu sebabnya di dalam hukum Taurat kita dilarang mengingini milik orang lain, dan itu sebabnya tidak boleh terima suap. Saudara orang percaya, khususnya jemaat GKPS Padang Bulan, jika engkau pengambil keputusan sebagai apapun engkau, jika engkau memutuskan dengan mata hati dan kebenaran firman Allah, engkau di pihak Tuhan. Tapi kalau engkau memutuskan apapun, dasarnya adalah nafsu untuk ingin kaya dan cinta akan uang, saudara ada di pihak si jahat. Engkau tidak bersama dengan Allah. Bagian yang terakhir itu ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saya baca ayat 4 dan ayat 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Saya tadi sudah katakan ayat 4 dan ayat 5 ini disisipkan dalam sebuah kisah yang panjang.
tentang hiduplah di dalam kebenaran dan keadilan. Coba perhatikan, Allah itu begitu peka dan sensitif sekali terhadap kehidupan manusia ini. Dia tahu bahwa ketika kita fokus untuk hidup pada kebenaran dan keadilan, seringkali kita fokus kepada sesuatu yang tertulis. Itu adalah aturan-aturan. Boleh ini, tidak boleh ini. Boleh itu, tidak boleh itu. Tetapi orang percaya tidak boleh terlalu memaksa dan memakukan diri kepada yang tertulis. Sebab kemudian Allah mengajarkan panggilan yang kedua. Memang betul kamu mesti menghidupi kebenaran, mengatakan kebenaran dan berlaku adil kepada siapa saja, entah miskin, entah kaya, tidak pandang bulu. Tapi yang berikutnya adalah engkau dan saya dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Sekarang posisinya dibalik. Kalau ada orang yang kemudian menjadi musuh kita, orang yang kemudian merugikan kita, orang yang pernah mempermalukan kita, orang yang mungkin pernah melukai kita, sekarang mereka menerima masalah. Perhatikan ayat yang keempat. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, apa tugas kita? Segeralah kembalikan binatang itu. Bahkan kalau saudara baca nanti imamat, bukan hanya binatang itu, termasuk barang-barang apa saja yang ketinggalan, bahkan orang itu tidak dikenal, kamu mesti simpan di rumahmu, lalu tunggu orang itu cari, dan dia datang ke rumahmu, kasihkan itu. Tidak ada pencurian, tidak ada kehilangan kalau diikuti hukum ini. Hukum apa itu? Hukum kasih. Sebab seluruhnya kemudian dirangkum di dalam PB. Dari semua perintah-perintah itu hanya menjadi dua hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu vertikal. Kasihilah sesama manusia, itu horizontal. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, yang adalah keluarga saudara kita, sesama manusia. Ya, perhatikan sekali lagi ayat yang keempat, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, sekali lagi, musuhmu. Mungkin orang itu pernah menyakitimu, pernah melukaimu, pernah menggagalkan apa yang engkau anggap baik dari hidupmu. Lalu sekarang mereka itu sedang mengalami bencana. Apa yang mesti kau lakukan? Segera kau tolong. Ayat yang kelima itu bicara motif. Ayat yang kelima katanya, janganlah engkau enggan menolongnya. Enggan ini berarti bicara tentang perasaan. Ini bicara tentang hati. Ini bukan hanya tentang tindakan, tapi lepaskan, bebaskan hatimu dari keinginan membalas. Hiduplah dalam kasih. Jangan enggan menolong, sekalipun mungkin orang itu pernah menyakitimu, pernah melukaimu. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi atasnya, hiduplah dalam kasih dengan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini hal-hal yang sulit, sekalipun ini adalah hal-hal yang sederhana, yang sering kita dengar, tetapi sekalipun sederhana dan sering kita dengar, begitu kita berhadapan satu lawan satu dengan kehidupan nyata, saudara dan saya melenceng dari hal-hal ini. Maka sekali lagi kita diingatkan dan dipanggil Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Engkau mesti melakukan dua hal. Hiduplah di dalam kebenaran dan keadilan. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih Allah yang penuh anugerah itu, yang memaafkan orang berdosa seperti saudara dan saya. Teladanilah kasih itu. Mungkin ada orang yang melukai saudara, menyakiti saudara, dan musuhmu itu sekarang butuh bantuanmu. Maka saudara punya tanggung jawab spiritual, punya spiritual responsibility untuk apa? Berbuatlah kasih kepada orang itu. Lembunya tolonglah, keledainya tolongnya, kalau anaknya tolonglah anaknya. Kalau dia sekarang jatuh miskin dan saudara bisa bantu makan, kasihlah makan dia. Kalau sekarang dia itu jadi berhutang banyak dan dulu dia itu orang yang menyakiti saudara dan saudara bisa bantu, bantulah dia keluar dari hutangnya.
Saya tidak tahu, tetapi kira-kira seperti itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran-kebenaran Allah memerdekakan saudara dan saya untuk memiliki kehidupan yang menyerupai gambar Allah itu. Karena kita adalah gambar Allah, sehakikat dengan Allah. Hiduplah dalam kebenaran dan keadilan, dan hiduplah di dalam kasih anugerah Allah tanpa batas. Kita berdoa. Tuhan, kami sendiri tahu betapa gelapnya hidup kami ketika kami harus berkaca di hadapan kebenaran firman Allah. Kami mendapati begitu banyak sampah dan kotoran di perjalanan hidup kami dalam mengikut Engkau. Mengenai menjadi saksi dusta, betapa seringnya kami ceroboh dengan mulut kami. Bukan hanya dengan mulut kami, bahkan jari-jari kami terampil sekali untuk menyebarkan kebohongan. Bahkan hati kami yang sebetulnya diterangi oleh Roh Kudus pun, seringkali kami tidak mau dengar suaranya. Kami lebih ingin memuaskan nafsu kami. Dengan sengaja kami mau menjatuhkan orang lain dengan gosip, dengan berita buruk, dengan berita bohong, dengan kesaksian-kesaksian palsu, sehingga hati kami puas kalau ada orang lain yang menderita oleh karena perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan. Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam keadilan, supaya kalau kami pada posisi pengambil keputusan, berilah kami hikmat-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu mengajarkan kami, suap membutakan mata hati kami tertutupi oleh karena uang, keinginan menjadi kaya, keinginan untuk hidup nikmat. Bahkan suap membengkokkan kebenaran, sehingga kami tidak pernah menemukan kebenaran. Engkau yang adalah kebenaran itu, kadangkala pun kami tidak bisa lihat dengan jelas. Tolonglah kami Tuhan, dari nafsu kami juga untuk membalas, menyakiti balik orang yang pernah melukai kami. Engkau bukan hanya memanggil kami untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, tetapi memanggil kami untuk hidup di dalam kasih yang beranugerah, yang inkarnasional, yang mewujud dalam rupa-rupa perbuatan baik kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai, menyakiti kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami mengalahkan natur jiwa kami yang berdosa ini dan mentaati kebenaran-kebenaran Allah, untuk hidup di dalam karakter Allah, hidup di dalam hakikat Allah yang adalah benar dan adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.